Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Satria, NPM 24310425 dari kelas 4B. Di sini saya ingin membuat video menjelaskan isi codingan dari model pertemuan kedua. Nah, bagaimana di sini kita yang pertama itu disuruh untuk menginstal library. Sebelum kita melanjutkan ini, kita perlu masuk ke Neo4j dulu untuk mengaktifkan biar bisa kesambung ke bagian Neo4j dari Python di VS Code. Nah, di sini kita masuk ke import library. Pada import library ini kita masuk untuk kita ke langkah 1. Di sini kita menentukan tanda diskon pip install, di mana di sini tanda pip ini digunakan untuk tanda menginstal Neo4j Pandas. Dan di import library di sini kita memanggil library yang akan digunakan. Di sini kita mengimport variate class dan ngeprint agar library siap digunakan. Nah, di sini kita masuk untuk mengisi koneksi dari Neo4j-nya. Pada ini Neo4j Ori di sini untuk memasuki alamat koneksi pada Neo4j. Neo4j username untuk masukkan username, password, dan database. Karena ini sudah kesambung dari Neo4j, jadi kita nggak perlu lagi, karena kan kita udah masukin file yang dimana nyambung masuk ke Neo4j ya, dari file YAML. Nah, di sini nanti kita setelah menjalankan codingannya, kita akan disuruh masukkan password, yang dimana kita masukkan password Neo4j kita. Nah, setelah kita masukkan password, akan masuk ke langkah keempat, dimana di sini kita membuat shell untuk membuat koneksi dari Neo4j, dari Python ke Neo4j. Nah, driver ini digunakan untuk memindahkan ref data drivernya ke Neo4j Ori. Jika sudah berhasil, maka lanjut untuk membuat fungsi query, di mana di sini definisi untuk menjalankan query-nya agar kita tidak perlu menulis kode yang berulang-ulang. Dan di sini ada cipher, yang mana ini digunakan query untuk menjalankan agar query cipher itu bisa dijalankan. Dan di sini ada juga parameter dari Python yang akan dikirimkan ke query cipher. Nah, kita masuk ke test query, di mana di sini kita akan menjalankan query, di mana setelah itu akan menunjukkan Python sudah terhubung ke Neo4j. Nah, berikut statusnya akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ke langkah 7 kita akan memasukkan database di awal. Nah, dimana di sini menggunakan reset data. Jika reset data sama dengan true, maka jika kita mengangkat query, maka dia akan menghapusnya. Dan di sini akan masukkan output database aktif sudah dikosongkan. Selain dari itu, maka time reset telah dilewati. Nah, di sini kan kita sudah mereset data, ini mana akan memasukkan output database aktif sudah dikosongkan. Nah, kita lanjut ke langkah 8, di mana kita siapkan data e-commerce. Di sini data yang kita masukkan itu, yang mana di sini ada customer, kategori, dan produk. Jadi kita masuk ke customer, di mana kita masukkan nama, dan masukkan kategori dan nama produk, dan nama yang kita beli. Nah, kita langsung ke nama, kita akan masuk ke langkah 9, yang mana kita memahami customer dan online. Nah, di sini beda-beda. Lanjut aja, kita langsung skip ke masukkan customer pada langkah 10. Nah, di sini kita menjalankan query unwind customer as raw, di mana ini untuk membaca data customer satu persatu. Ini ada customer, di mana untuk mencari atau membuat customer berdasarkan customer ID, dan ada set name, raw name, di mana ini untuk mengisi property node-nya. Dan untuk menampilkannya di sini ada return customer hingga selanjutnya.
Nah, setelah kita jalankan codingannya, maka masukkan ID, name, dan kuota dari data yang kita masukkan tadi. Nah, masuk ke langkah 11, dimana kita masukkan kategori. Di sini query yang membuat smart kategori. Itu kategori dibuat berdasarkan kategori ID. Nah, dimana di sini kita akan menjalankan query, dan ini ada unwind kategori arrow untuk membaca data berulang, dan merge juga. Nah, di sini kita masukkan set name, lalu akan masukkan output kategori nama menggunakan order by ID. Nah, di sini kita masukkan output ID dan kategori elektronik dan fashion. Masuk ke langkah 12, masukkan produk dan hubungkan ke kategori. Nah, di sini adalah codingan untuk menghubungkan produk ke node kategori. Jadi kita menjalankan unwind produk arrow, lalu match untuk mematchingkan set kategori, dan merge untuk membuat produk node, dan merge lagi untuk membuat relasi ke produk kategori. Nah, di sini kita masukkan set name-nya dan harganya, lalu masuk lagi ke merge untuk memakai produk yang kita gunakan tadi, lalu masukkan output produk ID, name produk, dan seterusnya, dan akan masukkan output ID, produk, price, dan kategori dari data yang kita masukkan. Lalu masuk ke langkah 13, masukkan transaksi pembelian. Nah, di sini digunakan untuk codingan ini membuat relationship both dari customer ke produk. Jadi kita akan menggunakan query mana menggunakan unwind purchase row, lalu mematching lagi dan memerge lagi. Nah, di sini ada codingan quantity, yang dimana arti itu di sini kita mencari jumlah produk yang kita beli, dan date ini untuk masukkan tanggal pembelian seperti output ini. Lalu kita akan menampilkan nama produk, quantity, dan date. Maka silakan seperti ini. Nah, kita lanjut ke langkah 14. Jadi kita akan mengecek limbah mode, dimana di sini kita mengeran query, melakukan match end, dan menampilkan label dan menghitung total menggunakan order by label. Nah, di sini aku masukkan output label total. Nah, di sini ada angka 15, tabelkan semua transaksi. Dari ini masukkan semua pola. Ada customer, box, dan produk. Nah, di sini kita menjalankan query, di mana kita masukkan di sini kita untuk menampilkan customer, box, dan produk kan, dan akan menampilkan customer, produk, quantity, price, dan total, dan tanggal. Dan akan menampilkan seperti ini. Dan kita juga pernah memasukkan produk terlaris. Nah, kita dengan query ini mana ini sebagai total sold. Nah, dia akan masukkan total sold yang terbanyak atau terlaris. Nah, angka 12 total belanja per customer. Nah, di sini kita masukkan total spending, yang dimana dia itu menghitung semua total belanja setiap customer, dan akan masukkan total spending. Angka 18 filter transaksi customer. Nah, ini query-nya untuk menentukan transaksi dari satu customer tertentu, dimana di sini kita masukkan customer, nama, quantity, dimana di sini ada customer ID, box, dan produk. Nah, di sini angka 19 untuk merekomendasi produk sederhana. Query akan membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli customer. Dan dia akan mencari kategori yang pernah dibeli customer, dan mencari produk lain pada kategori yang sama di sini. Contohnya word, not, box, right, dan akan menentukan sesuai harga yang sering dibeli customer. Dia akan masukkan seperti ini. Nah, langkah 20-nya menambahkan transaksi baru. Ini ada
masukkan panggilan baru, datanya kita masukkan dari data sebelumnya, itu bisa diubah juga. Nah, akan masukkan seperti ini, menambahkan satu data baru. Nah, yang pada satu mengecek ulang produk waris. Nah, dimana di sini menggunakan total sort ya, dan order by total sort question. Nah, akan masukkan total sort terbanyak dari tertinggi sampai terbanyak. Nah, di sini masuk ke hapus mode khusus sesi 2. Ini dia dimana kita akan menghapuskan sesi 2, dimana di sini menggunakan where listening, dan kita akan delete hanya. Lalu masuk ke langkah 2 membaca file TXT, dimana dia menggunakan CSV pad. Untuk menampilkan ini kita akan menggunakan listen df, maka dia akan output seperti datanya. Nah, langkah ketiga kita akan mengubah data frame jadi list dictionary. Nah, di sini dia menggunakan raw listen dan nge-frame juga baris dari CSV-nya. Dia akan membuat jumlah baris itu ada 10. Nah, yang keempat ada import genre. Nah, di sini kita membuat query itu menggunakan run query and one merge order. Dan yang kelima akan mengimport artis dari CSV, kita akan mengimportnya menggunakan merge dan masukkan nama raw artis namanya. Nah, saya akan menentukan output artis, dan yang keenam menggunakan import listener dari CSV. Nah, kita masukkan listener dan raw listener ID. Lalu kita akan masukkan set name itu listener name dan raw city. Kita akan masukkan ID listener dan city. Di sini mengimport song dan menghubungkan artis bagian dada. Nah, di sini kita menggunakan set title, mana raw title. Kita akan masukkan judulnya dan ID-nya. Nah, kapan mengimport relationship ini. Nah, di sini kita masukkan song, genre, dan nama artisnya. Nah, di sini validasi menggunakan korelasi. Kita akan masukkan nama listener, nama songnya, dan berapa play yang dimainkan. Nah, sekian dari penjelasan modul 2 yang telah saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.